Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Daniel Irot, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang pulih dari LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang LGBT. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana orang yang ingin mengalami pemulihan dari LGBT. Mungkin Pak Sindu bisa menceritakan bagaimana bisa seseorang yang ingin pulih dari gay, biseksual, transgender, lesbian, dapat betul-betul mereka lepas dari gaya hidup atau dari LGBT ini. Memang untuk hal ini, Pak Daniel membutuhkan sebuah proses yang sifatnya multidimensi. Kalau saya sebut, dibutuhkan sebuah proses atau terapi psiko-sosio-spiritual. Jadi kata psiko, jadi psikologis. Jadi memang perlu menyentuh sisi faktor psikis atau emosi dari orang tersebut. Juga sosio, berarti menjelaskan adanya faktor sosial. Perlu menyentuh sisi faktor relasi orang tersebut dengan orang-orang lain. Jadi perlu memperbaiki, merestorasi dari segi relasinya. Yang ketiga, spiritual. Jadi memang sisi spiritualitas atau sisi kerohanian, sisi kedalaman relasi dengan Tuhan itu juga menjadi hal penting yang perlu disentuh dan orang tersebut mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Jadi dengan pendekatan psiko-sosio-spiritual ini, maka pemulihan dari kondisi LGBT ini akan bisa lebih mengakar, mengokoh, dan buahnya bisa dinikmati. Pak Sindu, mengapa ya dalam proses pemulihan itu harus menyentuh psiko, sosio, dan spiritualnya? Mengapa hal ini sangat penting? Ya, memang karena manusia kompleks. Kalau mau ditambahkan lagi, ada lagi segi fisik, ya. Tapi untuk konteks LGBT ini tidak ada hubungannya dengan gangguan fisik, distorsi fisik tidak ada. Jadi lebih banyak memang faktor psikologisnya, kejiwaannya, segi relasinya dengan orang-orang lain dalam berrelasi, berkomunitas, dan sisi batiniah yang paling dalam, yaitu sisi spiritualitas. Jadi itu menggambarkan sisi keutuhan kemanusiaan. Sepertinya menunjukkan bahwa manusia ini memang terintegritas dalam psiko, sosio, dan spiritual. Jadi seandainya hanya menyentuh psiko dan sosio saja, tidak menyentuh spiritual, bagaimana kira-kira dampaknya, Pak Sindu? Ya, kurang utuh, karena memang dimensi LGBT itu kadang orang mengertikan, oh hanya kelainan seks yang bersifat hawa nafsu, hasrat seksual, atau bersifat medis, oh perlu diberi obat medis, oh otaknya hanya pendekatan neurologi. Tidak seperti itu. Ini menyangkut seluruh aspek kemanusiaan yang utuh, dan kemanusiaan utuh ya sisi spiritualitas. Ada memang pendekatan-pendekatan yang mengabaikan sisi spiritualitas, dan itu dilakukan sekian orang kan. Tetapi kalau dalam pengalaman saya real, mendampingi, melayani orang-orang dari latar LGBT ini, para klien ini, saya melakukan pendekatan psiko-sosio-spiritual. Karena begini, kemanusiaan kita ini punya satu motor. Ketika motor spiritualitas ini kita optimalkan, itu memberikan sebuah energi yang mendorong besar dari segi pemulihan-pemulihan yang lain, yaitu segi kejiwaan dan segi relasinya. Jadi kalau segi spiritualitas diabaikan, ya bisa aja, tetapi ya sebegitulah kekuatan perubahannya. Bagaimana dengan yang sosio, Pak Sindu? Maksudnya seberapa besar dampak pemulihan? Ya, sosio itu penting karena luka berkaitan dengan LGBT ini sangat kaitannya relasi dengan orang lain. Sehingga luka karena relasi dipulihkannya juga perlu di dalam relasi. Kalau begitu secara aplikasi begitu, bagaimana Pak Sindu menangani
rekan-rekan yang ada di dalam kondisi seperti ini? Ya, jadi saya akan menyebutnya sebagai klien ya, dalam posisi pengalaman saya sebagai seorang konselor. Jadi setiap klien, termasuk klien-klien yang punya latar belakang pergulatan dengan LGBT, saya akan minta untuk pertama kali sebelum bertemu saya mengisi sebuah kuesioner. Dari kuesioner itulah saya bisa memiliki gambaran awal tentang berbagai segi kehidupan klien tersebut, termasuk berkenaan pola asuh yang diterimanya sebagai anak, pengalaman seksualitasnya, pengalaman emosionalnya, maupun keyakinan-keyakinan diri yang ada pada klien tersebut berkenaan tentang siapa dirinya dalam relasi dengan orang lain, lawan jenis, ataupun tentang situasi kehidupan yang spesifik. Jadi saya ketika masuk ke ruang konseling, saya akan melayani mulai dari pergumulan yang dirasakan mengganggu diri klien ini. Kalau klien itu datang dengan rasa bersalah, rasa terpuruk, dengan perilaku homoseksualnya, saya akan melayani dari rasa bersalah itu. Jadi sesuai dengan rasa kebutuhan yang disadari klien tersebut. Dan kemudian kalau proses saya akan mengajaknya untuk menyampaikan dalam pola doa bersuara di dalam ruang konseling itu bersama saya untuk mengakui kesalahan dan dosanya satu persatu. Dan kemudian saya akan merespons setelah dia berdoa mengakui kesalahan, mengakui dosa, saya akan merespon dengan doa peneguhan tentang karya pengampunan dari Tuhan berdasarkan Surat 1 Yohanes 1 ayat 9, di mana dikatakan jika kita telah mengaku dosa, Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa ini memang sangat baik sekali ya. Tapi kalau melihat apakah doa pengakuan dosa itu bersifat umum, Pak Sindo? Jadi saya akan minta Pak Daniel, klien tersebut untuk berdoa memang secara spesifik ya, untuk tiap-tiap dosa, kesalahan yang dia sadari, ataupun yang saya bisa juga membantu klien tersebut untuk makin mengenalinya, termasuk berkenaan mungkin ikatan pornografi, ikatan masturbasi, atau kalau dia sudah melakukan perilaku seksual dengan siapa saja klien itu telah melakukan praktek seksual atau perilaku seksual. Bahkan saya akan minta klien tersebut untuk menyebutkan di dalam doa bersuara itu di ruang privasi, ruang konseling, nama demi nama dengan siapa dia telah melakukan kontak seksual, menyebutkan secara spesifik dan mengajaknya. Kemudian nantinya saya dampingi, saya arahkan untuk berdoa memutus ikatan jiwani, ikatan spiritual yang telah terbentuk lewat hubungan seksual tersebut. Jadi memang kalau sudah ada kontak seksual itu sebenarnya ada ikatan jiwani, maka kan desain Tuhan hubungan seksual hanya untuk dalam pernikahan kudus, karena lewat hubungan seksual dua menjadi satu. Dua menjadi satu itu bukan hanya imajiner, tapi juga secara jiwani, secara spiritual. Maka hubungan seksual di luar pernikahan itu berarti ada ikatan jiwani, ikatan spiritual yang liar. Klien tersebut perlu mengakui dan bersedia memisahkan. Dan saya akan meneguhkan dengan doa pemutusan ikatan jiwani, ikatan spiritual tersebut. Iya. Setelah itu Pak Sinu? Jadi umumnya juga Pak Daniel, rekan-rekan yang dari kalangan LGBT ini memiliki luka dari ayah atau ibu kandung. Maka saya akan memulai juga masuk pada keterlukaan ini dengan mendampinginya untuk bisa mengangkat ke permukaan keterlukaan yang muncul akibat perlakuan buruk ayah atau ibu, atau perlakuan baik ayah atau ibu yang tidak diterima klien itu di masa lalu. Jadi kadang klien mengatakan, saya sekarang hubungannya baik kok dengan ayah saya, dengan ibu saya. Dulu memang dia meninggalkan saya bertahun-tahun, tapi kami sekarang sudah baikan. Itu kan sekarang. Nah, biasanya seperti pernah kita bahas bersama tentang proses pembentukan identitas seksual, itu justru fase fondasi, fase kritisnya itu 12 tahun pertama. Jadi kerusakan relasi dengan orang tua kandung di 12 tahun pertama itulah yang mencetak struktur jiwa termasuk identitas seksual. Jadi faktor ini faktor krusial sehingga kenapa luka di masa 12 tahun pertama ini perlu diekspos, diakui, dirasakan kembali, disebutkan peristiwa-peristiwa apa yang bisa diingat, perasaan-perasaan yang melekat,
akibat-akibat yang muncul dan menyerahkannya kemudian kepada Tuhan dengan ujungnya mengambil langkah untuk mengampuni. Ya. Kalau Pak Sindu boleh menceritakan maksudnya luka dari ayah dan ibu kandung lebih dalam lagi dikaitkan dengan hubungan dengan LGBT ini bagaimana Pak Sindu? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Daniel. Jadi memang kaitan luka ayah dan ibu ini berkenaan dengan kebutuhan cinta utuh yang seharusnya diterima dari ayah dan ibu kandung, tetapi tidak diterimanya terutama di 12 tahun pertama. Yaitu apa? Cinta yang utuh punya satu sisinya adalah kasih sayang. Sisi yang lain yang saling berkait erat adalah sisi batasan dan arahan. Jadi kalau kasih sayang itu sifatnya kayak melayang-layang si ulur. Ada minimal 4 bahasa kasih sayang. Peneguhan, jadi kata-kata peneguhan, dipuji, kamu hebat, hebat karyamu ini, bapak senang kamu bertanggung jawab, ibu bangga dengan kamu telah berusaha dengan baik, kamu anak yang cantik, ya, kata-kata peneguhan, waktu yang kebersamaan yang dirasakan anak. Jadi anak nggak merasa kesepian, salah satu orang tua bergantian menjaga, mendampingi anak ini dalam segala aktivitasnya. Kemudian sentuhan fisik yang sehat, dipeluk, dikecup. Ada juga sisi pelayanan, yaitu perawatan fisik terutama. Kamu kok kotor, ayo ganti baju. Ini bapak, ibu cucikan bajumu. Udah makan belum? Belum makan, ayo waktunya makan. Ini kamu mau apa? Kamu sakit ya, ayo ke dokter. Ayo diobati. Nah, ini bahasa kasih sayang. Itu butuh. Sisi yang lain batasan dan arahan. Ayo jujur. Jadi pembentukan karakter. Ayo sekarang jamnya belajar. Nah sekarang boleh bermain. Jadi ada disiplin, ada pola hidup teratur. Ada juga pendidikan seks secara eksternal, secara langsung. Orang tua mengajar ke anak secara sistemik sesuai tahap usia perkembangan. Ada juga bagian batasan diet media jam nonton film selesai, atau sekarang belum waktunya punya gadget. Ayo lebih baik main sama-sama bapak ibu. Ayo atau bermain dengan orang-orang lain, bukan main dengan digital. Itu belum waktunya. Nanti SMP baru lebih mungkin. Nah, kembali tangki cinta yang utuh ini butuh diisi. Ketika tidak diisi dengan optimal, apalagi diwarnai dengan kata-kata hajaran, kata-kata menyakitkan, hajaran-hajaran fisik, bahkan mungkin pelecehan seksual, pembanding-bandingan, penolakan. Nah, ini memberikan goresan-goresan luka. Apalagi kalau seperti yang pernah kita bahas, identitas seksual itu sangat salah satunya ditentukan oleh kedekatan ayah secara emosional terhadap anak laki dan anak perempuan. Kalau 12 tahun pertama, seorang ayah tidak intim secara emosional, punya relasi yang hangat dengan anak laki-lakinya, tidak terjadi proses pembapaan, anak laki ini lebih besar kemungkinan menjadi seorang yang tertarik sesama lelaki suka laki-laki atau gay. Anak perempuan juga begitu, kalau nggak dekat dengan ayah, mendapatkan pendukungan-pendukungan positif, rawan. Apalagi kalau ayahnya kemudian tidak bertanggung jawab, melukai ibunya, melukai dirinya, dan ibunya lebih banyak curhat kepada anak perempuan, curhat membuang sampahnya anak perempuan, sehingga akhirnya anak perempuan ini merasa tidak aman dengan laki-laki, tapi dia menjadi seperti laki-laki karena menjadi pelindung ibunya. Nah, inilah distorsi dan luka ini di dalam proses konseling mendalam perlu diangkat ke permukaan, Pak Daniel. Bisa diakui, dirasakan, kemudian dengan secara intensional, secara sukarela, sengaja, sadar, dilepaskan kepada salib Yesus. Tuhan, saya melepaskan amarah, kebencian, kekosongan yang dulu saya alami di masa-masa ini. Masa-masa 12 tahun pertama. Saya ingat masa SD seperti ini. Saya ingat waktu TK. Saya ingat dulu waktu ayah saya menempeleng saya. Saya ingat waktu ayah saya sekian tahun meninggalkan ibu saya. Saya ingat ibu saya dengan vulgarnya cerita tentang hubungan seks tentang ayah, ketidakpuasannya tentang ayah. Dan aku sebagai anak, saya bingung dan terbebani. Maka di dalam nama Yesus saya mau pindahkan luka-luka ini, ingatan-ingatan negatif, dampak-dampak yang buruk. Di dalam nama Yesus saya lepaskan, pindahkan kepada salib Yesus. Yesus juga mati terluka untuk luka-luka yang saya alami di masa anak-anak dengan akibat-akibatnya.
Dan di dalam nama Yesus saya memaafkan, mengampuni ayah saya. Saya memaafkan, mengampuni ibu saya. Nah ini bagian dari ibaratnya Pak Daniel, luka itu seperti nanah, tumor. Nah tumor yang di dalam ini perlu dikeluarkan. Tidak bisa kita hanya cuma mengisi yang baru, tapi yang lama, yang mendistorsi, yang melukai ini harus dibuang lebih dulu. Supaya ada tempat yang baru ini untuk dimasukkan dan bertumbuh di dalamnya. Bagaimana dengan luka ibu berkaitan dengan LGBT ini? Luka ibu, apa yang memang perlu untuk dilihat, disorot begitu, untuk supaya menolong kepada pemulihan? Ya, jadi ada ibu-ibu yang terlalu dominan. Jadi ini memang saling berkaitan ya. Ada kalanya ayah-ayah yang lemah itu diimbangi oleh ibu-ibu yang dominan. Jadi yang seharusnya lebih banyak bicara, tegas memimpin itu sang ayah. Tapi sang ayahnya ternyata ayah yang pasif, diam. Dia lahir dari keluarga yang mungkin juga ayahnya ayah pasif. Atau ayah yang terlalu dominan, otoriter, dan dia tumbuh menjadi laki-laki yang tertindas. Dan akibatnya dia memilih istri yang dominan. Nah, istri yang dominan pun juga mungkin lahir dari keluarga yang ayahnya pasif ya. Seperti botol ketemu tutupnya. Nah, situasi yang tidak sehat inilah yang sangat mungkin juga melahirkan potensi anak-anak yang terluka atau yang bahkan terdistorsi identitas seksualnya. Ya, jadi memang perlu pengampunan Pak Sindu ya. Ya, jadi pengampunan itu langkah penting karena dengan mengampuni itu lapis demi lapis keterlukaan ini dikupas. Dan ini memang bukan langkah satu kali Pak Daniel. Itu ibaratnya seperti bawang merah dikupas satu, berarti ada tempat yang baru yang kosong diisi dengan pemulihan dari Allah. Ada tempat yang baru untuk firman itu bisa berakar. Tapi dalam perjalanan mungkin merasakan kembali luka yang sama. Aku teringat kemarahan, teringat kekosongan, teringat kebencian. Enggak apa-apa. Langkah doa yang sama diulangi, dilakukan lagi. Karena sesungguhnya itu sedang masuk ke lapis luka yang lebih dalam lagi dan dilanjutkan. Tapi proses ini bukan proses yang berputar-putar di tempat yang sama, tapi seperti kita berjalan mendaki ke Bukit Sion. Semakin lama semakin meninggi, semakin mengalami kemajuan yang signifikan. Mengampuni itu apa sebatas kepada orang tua saja Pak Sindu? Termasuk juga ini Pak Daniel, terhadap pelaku-pelaku yang mungkin pernah melakukan pelecehan seksual. Orang yang mungkin pernah memperkosa, menyodomi, atau mungkin dari awalnya menunjukkan gambar-gambar porno, film-film porno, atau orang-orang yang menghina, melukai perasaan dan hatinya. Jadi beberapa kan mengalami bullying. Jadi orang-orang yang punya latar LGBT ini, rata-rata yang saya jumpai, itu punya riwayat di bullying. Oh, kamu terlalu laki-lakian tomboy, kamu terlalu feminin banci, kamu diberi label oleh teman-teman SD-nya, bahkan mungkin gurunya pun bisa. Mungkin guru olahraga, kamu kok lamben kayak lembeng, kayak wanita, gitu aja nggak bisa. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Dan itu bisa menambah luka yang fondasinya sesungguhnya dari ayah dan ibu. Dan yang lain ini menambahi. Dan itu juga perlu melakukan proses pengupasan luka-luka seperti bawang merah ini. Untuk diserahkan kepada salib Kristus, dipindahkan, dipisahkan dari jiwanya, dan ujungnya adalah mengambil langkah iman, memaafkan atau mengampuni. Ya, kata-kata yang salah seperti itu memang sangat merusak identitas seorang anak ya Pak Sindu ya. Ya. Bagaimana dengan setelah pengakuan dosa, apa yang perlu dilanjutkan Pak Sindu? Jadi tadi kita melihat adanya pengakuan dosa, ada juga pemberian pengampunan dosa, maka langkah berikutnya adalah peneguhan identitas baru di dalam Kristus. Jadi setelah luka dan dosa itu dipisahkan dari jiwanya, dikosongkan dari jiwanya, maka hal yang baru perlu diisi, manusia baru. Jadi manusia lama ditanggalkan, manusia baru perlu dikenakan, yaitu dengan mengundang Allah Bapa sebagai ayah dan ibu sejati untuk mengisi tangki cinta utuh yang tidak terisi di masa lalu. Jadi masa lalu tidak bisa diubah Pak Daniel, tetapi masa lalu bisa ditebus di dalam anugerah Tuhan. Jadi mengundang secara pribadi, Bapa di surga, saya undang engkau pada saat ini masuk dalam hati saya, menjadi ayah dan ibu sejati. Saya masih punya ayah dan ibu di dunia ini.
Tetapi di dalam nama Yesus engkau adalah ayah dan ibu sejati. Kenapa? Allah Bapa punya sisi maskulin dan feminin. Kelaki-lakian kita, kewanitaan kita di dunia ini sesungguhnya inspirasi dan modelnya itu ada dalam diri Allah. Dia punya sisi kebapaan, punya sisi keibuan. Jadi proses yang dulu tidak kita terima, parenting, pengasuhan yang baik dari orang tua kita, di dalam nama Yesus kita minta Bapa menebusnya, menguduskannya, dan mengisi masa lalu itu, bahkan masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, proses pengasuhan oleh orang tua itu tidak berhenti, tapi dikuduskan, diisi, ditebus, dan dilanjutkan oleh karya Bapa Surgawi. Jadi ada relasi yang intim, personal. Dan sejak itu kita bisa dengan nyaman dan mantap menyebut diri, aku adalah laki-laki, anak laki-laki kesayangan Bapa. Atau aku adalah anak perempuan kesayangan Bapa Surgawi. Nah, ini menjadi titik awal perjalanan baru, peneguhan secara psikis, ya, emosi, maupun secara spiritual. Ini terintegrasi di dalamnya. Perjalanan yang baru. Cukup dengan berdoa saja, Pak Sindu? Ya, biasanya saya akan melayani dengan membuka juga beberapa teks firman Tuhan, mengajak yang disebut menggali secara sederhana, sehingga fondasinya bukan perkataan saya semata, tetapi ada dasar firman, dan bahkan saya akan memberi tugas sesuai kapasitasnya, membaca buku tertentu, supaya bisa direnungkan, diresapi, sejalan dengan prinsip firman itu melekat dalam dirinya. Apa cukup dengan 1-2 konseling pribadi saja? Ya, jadi ini memang sebuah proses terus-menerus ya Pak Daniel. Biasanya awal mungkin seminggu sekali, tapi setelah semakin menemukan pola, 2 minggu sekali, dan ini mengalir sesuai dengan proses kehidupannya. Karena ini seperti bawang merah, itu ada banyak lapis demi lapis, ada banyak dimensi kehidupan di tengah pekerjaannya atau sekolahnya, proses pengambilan keputusan, tanggapan-tanggapan dari peristiwa-peristiwa, pikiran, perasaan, relasi orang per orang itu biasanya memunculkan ada konektivitas dengan isu gambar diri yang baru dan gambar diri yang lama yang terus-menerus ditanggalkan. Nah, ini kita akan melayani karena kita kembali ke pasal pertama tentang orang tua, pengakuan dosa. Nah, ini bukan langkah sia-sia, tapi langkah sistemik yang mengakar dan ini mengokoh. Apa cukup dengan konseling pribadi saja, Pak Sindu? Untuk memang pemulihan LGBT. Tidak cukup Pak Daniel. Jadi memang sangat perlu ditopang komunitas baru. Prinsipnya dilukai komunitas, dipulihkan juga lewat komunitas, lewat orang tua dan keluarga baru di dalam Kristus. Apa dalam hal ini gereja, Pak Sindu? Ya, gereja lokal inilah desain Allah untuk pemulihan bagi semua keterlukaan, apalagi berkenaan isu LGBT. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang merangkul juga sisi emosi, sisi keterlukaan, merestorasi, menyediakan kasih karunia dan kebenaran sekaligus menopang menerima teman-teman yang LGBT yang mau dipulihkan ini untuk dia diteguhkan identitasnya. Dia belajar peran yang baru sebagai laki-laki dari para laki-laki yang cukup sehat di gereja. Dia belajar menjadi perempuan yang sehat seperti apa dari para perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di gereja. Terjadi pembapaan, pengibuan ulang itu di dalam gereja, komunitas yang terus-menerus dipulihkan dan bertumbuh. Apa ada komunitas alternatif yang seperti Pak Sindu maksudkan? Jadi memang Pak Daniel, gereja kadang masih gagap ya dengan isu LGBT ini. Maka di sini bersyukur di Indonesia sudah ada satu komunitas alternatif bernama Pancaran Anugerah. Mereka melayani berdasarkan isu jati diri, relasi dan seksualitas. Pemulihan mereka punya program yang sistemik. Jadi kalau para pendengar ingin tahu lebih lanjut, silahkan buka pancaranugerah.org. Nah, di sana mereka punya program-program pemuritan yang sangat baik, dan itu saya sangat mendukung program ini untuk juga bisa diadopsi, dikembangkan di gereja lokal masing-masing untuk menolong banyak orang yang bergumul tentang isu jati diri, relasi dan seksualitas, dan diantaranya berkenaan dengan LGBT. Apakah sebenarnya orang ini sebenarnya bisa sembuh total dari LGBT ya? Hal seperti ini pertanyaan sama. Apakah kalau seorang yang dulunya pecandu narkoba, perokok berat, bahkan dari sejak remaja, sejak kecil, peminum minuman keras, kecanduan pornografi, dan punya keterikatan buruk dengan hal-hal lainnya sejak kecil, apakah bisa nggak sembuh total? Sama jawabannya terhadap isu LGBT. Jadi kesembuhan total gitu ya, boleh katakan tidak ada. Karena
jiwa kita sudah terdistorsi, sudah mengalami, kalau saya sebut dengan kata yang tajam, cacat jiwa. Tetapi di dalam anugerah Tuhan lewat proses pemulihan yang mengakar, mendalam dan sistemik, membuat isu-isu itu lebih menjadi godaan. Jadi tidak lagi menguasainya, dia punya kuasa yang baru untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan gaya hidup sehat ini adalah gaya hidup di dalam komunitas tubuh Kristus. Dia ada punya mentor, dia punya rekan-rekan sebaya, di mana dia bisa terbuka, ada rasa aman, ada pertanggungjawaban, dicek dan dia siap untuk memberi pertanggungjawaban, ada perlindungan, ada komitmen hidup rohani, di mana manusia lama itu sudah semakin banyak ditanggalkan, dia punya semangat yang baru untuk hidup baru. Nah, ini yang akan menjaganya untuk tidak mudah jatuh, baik dalam isu miras, isu narkoba, isu pornografi, termasuk isu LGBT. Mungkin ada ayat firman Tuhan yang Pak Sindu ingin bagikan untuk kita semua. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10, bagian terakhir, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di dalam nama Yesus, isu LGBT di dalam diri kita maupun isu-isu yang lain itu adalah kelemahan ketika sudah dibersihkan dari dosa, dari luka. Kerentanan masih ada, tetapi ketika kita mau hidup dalam komunitas tubuh Kristus, hidup di dalam peran Kristus, maka kelemahan ini akan menjadi kekuatan. Kita semakin mengundang Tuhan, mengundang tubuh Kristus hadir di dalam jiwa dan hidup sehari-hari kita. Jadi ini adalah kabar baik. Dari yang pahit akan muncul madu. Dari sesuatu yang melukai muncul sebuah kekuatan untuk memberkati. Maka mari kita rangkul saudara-saudara kita yang LGBT dalam proses pemulihannya. Dan mari yang punya pergumulan LGBT jangan menutup diri. Carilah pertolongan. Ada anugerah, ada pengharapan. Terima kasih Pak Sindu. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Simonata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik pulih dari LGBT. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa